Iya, Kak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Ayatuha talibat, kaifa halukunna al-an? Ya. Alhamdulillah bi khair wa afiyah ya. Gimana ujiannya? Bisa? Ya. Nah, selalu dari dulu sudah ingatkan ya nak, kalau ujian yang penting itu prosesnya, ya kan? Prosesnya. Kenapa? Karena yang Allah nilai memang prosesnya. Kalau hasilnya kan guru yang nilai, tapi prosesnya kan Allah yang nilai. Kalau dapat nilai tinggi, dapat nilai 90 tapi nyontek, untuk apa? Memang sama guru dapat nilainya tinggi, tapi di sisi Allah udahlah hilang berkahnya, ditambah lagi siksanya, ya kan? Bisa jadi dia dapat nilai tinggi, tapi efek samping yang lain, misalkan Allah rusakkan urusan-urusannya, Allah sulitkan urusan-urusannya, bisa kan? Bisa. Karena setiap maksiat itu dia ada side efeknya. Ada side efeknya, ada efek sampingnya, ya. Setiap perbuatan kita, baik perbuatan baik maupun perbuatan buruk, itu ada side effect, ada efek sampingnya, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, kalaupun nggak Allah balas di dunia ini, ya nanti akan Allah balas di akhirat. Itu sama perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Ini misalnya kalian mengerjakan ujian, ya jujur, nggak melihat buku atau nyontek sama teman. Side effect di dunia maupun di akhirat dapat, ya di dunia walaupun nilainya 65 misalkan, karena dia nggak tahu ngisinya, ya kan? Udah belajar pun nggak masuk, dihafal pun nggak masuk. Tapi karena dia jujur, ya Allah turunkan berkah kepadanya, mungkin urusannya Allah mudahkan, badannya Allah sehatkan, keluarganya ya baik-baik aja, nggak pada bertengkar. Nah, ya bisa jadi dia dapat nilai 100 tapi dia nyontek, bisa saja. Nah, dikasih sakit, urusannya sulit, atau keluarganya ya selalu bertengkar, bisa saja. Nah, jadi ya di sini kita belajar bukan hanya sekedar dapat nilai-nilai tinggi, ya memang itu perlu, ya memang perlu. Tapi sebenarnya yang dinilai dari situ adalah kejujuran, ya. Karena kalau kita nggak jujur pun Allah balikkan keadaan kita tuh sangat mudah, ya. Oke, ya. Nilainya ya masya Allah bagus nilainya, ya. Ustadz yang buat soal, Ustadz ya, insya Allah soalnya mudah. Maka kemarin sudah kasih kisi-kisi hanya 2 judul kan, menghafal 2 judul aja. Nomor 1 ada jawabannya di nomor terakhir, ada nomor jawabannya di nomor 5, ya, karena mengharokati sama membuat pengertian, ya. Jadi kalau orang yang tadi udah belajar dia mesti jeli. Nomor 1 ada jawabannya di nomor 5. Nah, yang satu mengharokati, yang satu pengertian, dan semua jawabannya rupanya ada di situ, ya, ciri-ciri isim. Nah, makanya nilainya masya Allah, nilainya tinggi-tinggi, alhamdulillah. Nilai PTS itu nilai asli ya nak, nilai asli, dia nggak nilai tambahan, memang segitu. Kalau nilainya 83 ya 83 dibuat di rapot, kalau nilainya 60 ya 60 di rapot, ya.
Adik kamar mandi sendiri ya, Dek. Ini kamar mandi sebelah sini ya, Dek ya. Buka pintu. Nah. Ya. Nah, jadi mudah ya kan anak-anak? Ya, sangat mudah ya kan? Iya. Ya alhamdulillah. Sudah juga senang ya, nilainya tinggi-tinggi. Bukan kalian aja yang senang, sudah juga senang. Enak gitu nulisnya, nilainya tinggi-tinggi. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita belajar. Hari ini kita belajar seperti biasa ya. Masuk judul baru ya. Ya, kita masuk judul baru. Masuk yang kemarin masih i'rab, cuma buka yang rofa sudah, nasab sudah, sekarang khafad ya. Khafad ini sudah ya. Ya, khafad ya. Khafad. Nah, tulisan-tulisan kalian Masya Allah bagus-bagus ya. Banyak sekali perubahan dari dulu SMP ya kan. Aduh, sudah jadi malu sendiri. Tulisan sudah nggak sebagus tulisan kalian. Senang kali bacanya, tulisannya bagus-bagus. Iya, apalagi yang kelas 12 ya. Masya Allah. Tulisannya nggak ada yang jelek, bagus semua, Masya Allah. Ya, adapun yang paling tulisannya? Yang paling inilah. Tapi itu pun bacanya pun masih mudah bacanya. Apalagi yang paling bagus tulisannya udahlah Masya Allah, nggak tahu lagi kita bilang kayak mana apanya. Pokoknya bagus sekali lah tulisannya. Ya. Kalau dah. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi sudah mau ngomong apa? Lupa sudah. Kita belajar aja langsung lah ya. Oh iya, nanti insya Allah akan ini ya. Tapi belum nanti aja lah kalau sudah diumumkan. Belajarnya nggak gini lagi. Mudah-mudahan nanti kan udah dapat kuota dari pemerintah itu kan. Kuotanya kan banyak untuk paket pembelajaran ya. Ya makanya nanti pelajaran kita pun insya Allah menggunakan salah satu aplikasi itu ya. Tapi tetap ada juga yang kayak gini juga ada, yang link audio gini tetap ada. Ya tetap ada. Nanti mungkin bagi siapa yang nggak ada aplikasi di HP-nya kayak gitu ya kan, yang agak susah menggunakan itu, jadinya lewat link ini. Tapi tetap akan dibuat ya. Pakai apa? Pakai Zoom ya. Ya insya Allah nanti ke depannya ya. Jadi bisa bertatap muka kita. Oke, kita lanjutkan. Masih tentang alamat i'rab. Nah, sekarang walil khafdi salatu alamat. Khafad memiliki 3 tanda ya. 3 tanda. Apa tanda baca untuk khafad? Ya, kasroh. Ya, tanda baca dasarnya itu kasroh, ya, dan fathah. Oh, ada fathah juga Ustazah? Ada. Biasa kan fathah untuk mansub kan, untuk nasab. Nah, khafad ternyata juga punya tanda baca fathah. Ya, di mana dia fathah? Nanti kita bahas. Yang pertama kita baca dulu kasroh ya. Al-kasratu wa takunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadhi'. Ya, kasroh, tanda baca kasroh itu ada pada 3 tempat. Yang pertama, ini selalu isim mufrad ya, isim mufrad. Mana contohnya? Salamtu ala talibi. Saya mengucapkan salam pada siswa, Talib at-talibi ismun majrurun wa alamatu jarrihil kasrah. Ya. Kedudukan talib di sini adalah sebagai isim majrur karena terletak setelah huruf jar. Wa alamatu jarrihil kasroh, dan tanda baca jarnya adalah
kasroh. Ya, ini dia at-talibi, tanda bacanya kasroh. Yang kemudian kapan lagi kasroh? Pada jamak taksir. Ya, jamak wa jam'ut taksir. Contoh, salamtu ala tullabi. Saya mengucapkan salam kepada para siswa. Ya, para siswa at-tullabi di sini kedudukannya sebagai ismun majrurun wa alamatu jarrihil kasroh, dan tanda baca majrurnya adalah kasroh. Yang ketiga, di mana lagi kasroh? Pada jamak muannas salim, ya. Jadi kasroh pada isim mufrad, jamak taksir, dan jamak muannas salim. Contoh, salamat Hindun ala talibati. Hindun mengucapkan salam kepada para siswi. At-talibati, ya, kedudukannya sebagai ismun majrurun wa alamatu jarrihil kasroh. Isim majrur yang tanda baca jarnya adalah kasroh. Ya. Jadi ada 3 kan? Kasroh udah selesai. Kasroh di mana aja? Isim mufrad, jamak taksir, dan jamak muannas salim. Sekarang ya. Ya, ada berapa dia? Ya. Al-ya'u wa takunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadhi'. Dia menjadi tanda baca khafat pada 3 tempat. Fil asma'il khamsah, fil musanna, wa fi jam'il mudzakkaris salim. Ya, asma' khamsah. Apa kemana asma' khamsah? Abun, akhun, hamun, fu, dan ka. Abun ayah, akhun saudara laki-laki, hamun ipar, fu mulut, du milik. Ya. Dipulangkan ya. Diamlah. Ya. Fil asma'il khamsah, ya. Salamtu ala abik. Saya mengucapkan salam kepada ayahmu. Fa abika ismun majrurun wa alamatu jarrihil ya. Isim majrur, tanda bacanya ya, ini dia. Ya, abun. Asma khamsah ya, asma khamsah. Tanda baca khofatnya adalah dengan ya. Kemudian isim musanna. Contoh, salamtu ala talibaini. Saya mengucapkan salam kepada 2 siswa. Talibaini ismun majrurun wa alamatu jarrihil ya. Ini dia talibaini. Kalau dia rafa, apa dia? Talibani. Ya. Kalau dia majrur, talibaini. Nah, bisa bedakan? Ya. Kemudian jamak mudzakkar salim. Contoh, salamtu alal mujtahidina. Saya mengucapkan salam kepada para mujtahid. Ya, siapa mujtahid? Orang yang melakukan ijtihad. Siapa yang melakukan ijtihad? Ulama. Ya. Fal mujtahidina ismun majrurun wa alamatu jarrihil ya. Ya, mujtahidin kedudukannya sebagai isim majrur yang tanda baca jarnya adalah ya. Nah, ini ya, dia jamak mudzakkar salim. Jadi tanda baca khafat, ya, tanda baca khafatnya ya itu terletak pada asma khamsah, isim musanna, dan jamak mudzakkar salim. Yang ketiga, tanda baca khafat yang fathah. Al-fathatu wa takunu alamatan lil khafdi fil ismil ladzi la yansharif. Ya. Fathah menjadi tanda baca untuk khafat terletak pada isim yang tidak bisa diubah. Yansharif ini bisa diartikan tidak bisa ditanwin dan tidak bisa berubah huruf akhirnya, ya, la yansharif.
tidak bisa ditasrif atau diubah. Maksudnya alladzi la yaqbalut tanwin, yang tidak bisa ditanwin. Jadi isim la yansharif itu adalah isim yang tidak bisa ditanwin, walal kasroh, dan tidak bisa dikasroh. Nahwu contohnya, salamtu ala Ibrahim, saya mengucapkan salam kepada Ibrahim. Seharusnya kalau ada huruf jar Ibrahimi, ya kan? Tapi berhubung Ibrahim ini adalah isim la yansharif, maka tanda baca khofatnya adalah dengan fathah, ya. Siapa? Misalkan Nurul Balqis. Nah, Balqis ya. Salamtu ala Balqisa. Ya, karena Balqis isim la yansharif. Saya mengucapkan salam kepada Balqis, bukan ala Balqisi. Bukan Balqisi ya, tapi Balqisa ya. Karena Balqis adalah isim la yansharif. Fa Ibrahim ya, kedudukannya sebagai ismun majrur wa alamatu jarrihil fathah. Ya, bisa dipahami ya, isim la yansharif adalah isim yang tidak bisa ditanwin dan juga tidak bisa dikasroh. Sekarang jazm. Udah yang keempat ya. Kemarin rofa, nasab, hari ini khofat dan jazm. Ya, jazm, apa ini jazm? Sukun. Ya, jazm ini hanya berlaku pada fi'il mudhari', ya. Jazm ini hanya berlaku kepada fi'il mudhari'. Nah, begitu juga kasroh. Ya. Kasroh ini juga tidak masuk pada fi'il. Baris kasroh hanya pada isim. Mana tadi? Khofat ini hanya berlaku kepada isim, ya, tidak berlaku pada fi'il. Nah, kebalikan dengan jazm. Jazm ini hanya berlaku pada fi'il saja, tidak berlaku pada isim. Walil jazmi alamatani. Jazm memiliki dua tanda. Apa aja? Sukun dan menghapus atau membuang. Hadzaf, ya, hadzaf. Hadzaf ya. Apa itu hadzaf? Nanti ya kita bahas. Yang pertama sekarang sukun. As-sukun wa yakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'i sahihil akhir. Ya, sukun menjadi tanda baca untuk jazm pada fi'il mudhari yang huruf akhirnya itu huruf sehat, ya. Kan ada dua, ada huruf sahih, ada huruf illat. Huruf illat huruf sakit, huruf sahih huruf sehat. Huruf illat ada berapa? Ada 3. Alif, waw, dan ya. Ya. Jadi maksudnya fi'il mudhari yang sahih akhir ini yang huruf akhirnya selain alif, waw, dan ya. Seluruh huruf hijaiyah selain alif, waw, dan ya. Itu yang dinamakan dengan fi'il mudhari sahih akhir, ya. Yang huruf akhirnya sehat. Maksudnya alladzi laisa akhiruhu harfa illatin, fi'il yang bukan akhirnya huruf illat. Apa aja huruf illat? Alif, waw, dan ya. Nahwu contoh, lam yaktub, fayaktub. Nah, ya, bisa kalian baca huruf ba ini kan? Nah, sudah masuk sama kalian tentang tahsin tajwidnya kan? Kelas 11, kelas 12. Kalau dulu-dulu ya, taunya huruf ba ini dikatupkan bibirnya yaktub. Nah, itu salah ya. Sekarang kan sudah diperbaiki ya kan? Sudah banyak disampaikan ya kan? Ya, jadi dia ringan. Lam yaktub. Ya, ringan dia. Enggak sampai memantul kali. Lam yaktub. Fayaktub. Fi'lun mudhari'un majzum
bilam wa alamatu jazmihi sukun ya. Yaktub merupakan fi'il mudhari' majzum. Fi'il mudhari' barisnya majzum. Majzum dengan apa? Dengan huruf lam. Jadi ini namanya awamilul jazmi ya. Huruf-huruf yang menjazmkan. Salah satunya apa? Lam. Ya. Lam wa alamatu jazmi sukun, dan tanda baca jazmnya adalah sukun. Yang kedua al-hadzfu, hadzaf. Contoh lagi yang fi'il mudhari'nya jazm apa? Lam yalid wa lam yulad. Nah, itu juga jazm ya fi'ilnya ya. Sekarang yang kedua hadzaf. Ya, hadzaf wa huwa ala naw'ani. Hadzaf ini terbagi dua. Ada hadzfu harfil illah ya, menghapus. Hadzf itu apa? Menghapus, artinya menghilangkan ya, atau membuang. Menghapus, menghilangkan, membuang. Hadzaf ya, hadzfu harfil illah. Ada membuang huruf illat. Yang kedua ada hadzfun nun. Ada membuang huruf nun ya. Kalau yang membuang huruf ilat, udah tahulah kalian ya kan, membuang huruf ilat mesti fi'il mudhari'nya itu ada huruf ilatnya. Ya, huruf ilat yang ada di akhir namanya bina apa? Bina naqis ya, bina naqis. Bina naqis adalah fi'il yang lam fi'ilnya berupa huruf ilat ya. Jadi hadzfu harful illah ini ya, untuk fi'il mudhari yang binanya naqis, artinya huruf illatnya ada di akhir ya. Hadzfu harfil illah, kapan kita membuang huruf illat? Wa yakunu fil fi'lil mudhari'il mu'talil akhir ya. Membuang huruf illat itu terjadi pada fi'il mudhari yang mu'tal akhir, yang akhirnya adalah huruf fi'il mudhari yang huruf akhirnya huruf illat. Apa huruf illat? Alif, waw, dan ya. Contoh, Zaidun lam yas'a. Zaid belum berusaha, Zaid tidak berusaha. Walam yada'u, dan tidak berdoa. Walam yamshi, dan tidak berjalan. Ini yas'a, tahu tulisannya kalian kan? Yas'a, di belakangnya ada alif maksurah. Yas'a. Kemudian yada'u, ada wawunya. Yada'u. Yamshi, ada yaknya. Yamshi, masya yamshi, artinya berjalan. Afamay yamshi mukibban ala wajhihi ahda ammay yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Yamshi artinya berjalan. Lanjut. Fakullu wahidin min hadhil af'ali fi'lun mudhari'un mu'tallul akhir majzumun wa alamatu jazmihi hadzfu harfil illah. Fakullu wahidin, maka setiap fi'il ini yas'a, yada'u, yamshi itu merupakan fi'il mudhari mu'tal akhir yang huruf akhirnya huruf illat. Majzumun, dalam keadaan barisnya majzum, dan tanda baca jazmnya adalah membuang huruf illat ya. Yang kedua, membuang lagi. Membuang apa? Membuang nun. Hadfun nun. Kapan membuang nun? Wa yakunu fil af'alil khamsah ya. Membuang nun itu terjadi pada fi'il yang 5. Jadi ada asma khamsah, ada af'alul khamsah. Asma khamsah apa? Isim yang 5. Apa aja? Abun, akhun, hamun, fu, dan dzu. Ya, abun artinya ayah. Abun artinya
Ya, abun artinya ayah, kemudian akhun saudara, hamun ipar, fu mulut, zu memiliki. Sedangkan af'alul khamsah, fi'il yang 5, yaf'ulani, taf'ulani, yaf'uluna. Sebentar. Yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina. Nah, itulah 5 dia. Dhamir apa aja itu? Huma, hum, huma sama antum. Yang terakhir anti, ya. Itulah dhamir-dhamir yang ada nun-nunnya, ya. Nah, jadi gimana caranya? Nah, alamat jazmnya adalah dengan membuang nun. Nahwu contohnya lam yaktuba, seharusnya di sini yaktubani. Tapi karena ada huruf jazm, maka nunnya dibuang, ya. Tanda baca jazmnya dengan membuang nun. Lam yaktuba, lam yaktubu, sebenarnya ada yaktubuna, mereka menulis. Karena ada huruf jazm, maka nunnya dibuang. Lam taktubi, nah, tidak, kamu tidak menulis. Sebenarnya taktubina. Karena ada lamnya, maka nunnya dibuang, ya. Fakullu wahidin min hadhil af'ali fi'lun mudhari'un minal af'alil khamsah majzumun, minal af'alil khamsati majzum wa alamatu jazmihi hadfun nun. Dan setiap fi'il ini merupakan fi'il mudhari yang termasuk fi'il yang 5 af'alul khamsah. Barisnya majzum dan tanda baca jazmnya adalah membuang nun. Oke, selesai. Nah, ini ada peta konsep. Nah, enak ya. Mukhattid yuwaddihu anwa'ul i'rabi wa alamatihi. Mukhattidun. Nah, sekarang ini alamatnya, ya. Alamat i'rabnya ada rafa, ada nasab, ada khafd, ada jazm, ya. I'rabnya yang rafa ini terdapat pada ya, kok domahnya nggak ada ya. Rafa ini waw, alif sama nun. Di sini kurang domah ya. Domah waw, alif dan nun. Domah isi mufrad. Kalau domah dia isi mufrad, kemudian jamak taksir dan jamak muannas salim, ya. Domah. Kemudian waw ada di jamak muzakkar salim. Kalau alif pada isim musanna, ya. Domah tadi ada satu lagi, domah fi'il mudhari' yang belum diawali dengan huruf apapun, ya. Kemudian nun untuk af'alul khamsah, ya. Sekarang nasab dia ada apa aja? Ada fathah, ya. Khafd ini ada kasrohnya kok nggak ada di sini tulis. Nasab ada fathah, alif, kasroh, ya dan hadfun nun, ya kan? Kalau fathah alamat nasab fathah ada pada isim mufrad, jamak taksir,
Kemudian isim layan enggak. Fathah ada pada isim mufrad dan jamak taksir. Kemudian alif ada pada asma khamsah. Kasroh ada pada isim layan shorif. Kasroh ada pada jamak muannas salim. Ya, alamat nasab yang kasroh ada pada jamak muannas salim. Ya ada pada jamak mudzakkar salim dan isim musanna. Hadfun nun ada pada af'al khamsah, ya, fi'il yang 5. Fi'il yang 5 diawali dengan huruf nasab. Ya, huruf nasab, maka dia nunnya dibuang. Kemudian al-khafdu. Al-khafdu dia ada 3, ya. Tanda bacanya ada 3. Ada kasroh, ada ya, ada fathah. Kasroh bila dia isim mufrad, jamak taksir, kemudian jamak muannas salim. Kalau ya, dia pada jamak mudzakkar salim dan isim musanna. Kalau fathah, isim layan shorif. Ya, jazm. Jazm pertama ada sukun, ya, di sini nggak dibuat sukun. Sukun sama hadzaf. Hadzaf, ya. Sukun ada pada fi'il mudhari sahih akhir. Ya. Kalau hadzaf ada pada fi'il mudhari mu'tal akhir. Yang hadzaf huruf illah ada pada fi'il mudhari mu'tal akhir. Kalau hadzfun nun ada pada af'al khamsah. Astagfirullahaladzim. Udah lama kali, ya, udah jauh kali kita. Lewat sudah 32 menit. Oke, selesai. Syukran ya, Kak. Waktunya 30 menit, ya. Udah lebih. Syukran ala husni timamikun ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.